Tani Vlog Channel. Shalom Bapak Ibu semuanya, berkah dalam, selamat malam dan selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Jadi saya akan bersharing tentang tema yang diangkat pada hari ini, yaitu bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Memang konteks yang menarik bahwa tema ini diangkat dalam kerangka tahun Santo Yosef sebagai pelindung para pekerja yang kita rayakan pada tanggal 1 Mei kemarin. Sosok yang amat sangat tidak kelihatan berbicara dalam kitab suci, rupanya direnungkan oleh Bapak Paus Fransiskus, sehingga menghasilkan sebuah surat, Patris Corde, yang nanti saya akan coba kutip beberapa poinnya. Dan kita akan mencoba untuk melihat sebetulnya bekerja itu dipandang oleh gereja sebagai sebuah tindakan yang memang diperintahkan oleh Tuhan, atau memang karena ambisi manusia gitu ya. Kita bekerja keras, apa sih yang kita kejar? Apa sih yang kita cari? Jadi seringkali orang cari, kejar, dan akhirnya tersesat. Saya masih ingat sekali beberapa minggu yang lalu kan, waktu minggu panggilan, minggu Paskah kelima, itu kan dikatakan tentang bacaan Injilnya, akulah gembala yang baik, dan kamulah domba-dombanya. Saya waktu berkhotbah, saya mengingatkan kepada umat, gembala yang baik itu tidak perlu diragukan, tidak perlu diragukan. Yang harus diragukan itu dombanya baik atau tidak, gitu ya. Jadi kalau dombanya itu terlalu banyak mencari rumput aja, makan, terus makan, dia akhirnya jalannya bukan mendekati gembala, malah menjauh dari gembala, gitu ya. Jadi dalam istilah Jawanya, manusia itu mangan terus, menglalin danga, gitu ya. Manusia itu makan terus dan akhirnya lupa untuk melihat di mana gembala. Lupa untuk menatapkan matanya kepada sang gembala, sehingga kita tidak menjadi domba yang baik. Jadi bukan gembala mau kehilangan domba, domba yang melarikan diri dari gembala. Nah, ini pun sama. Jangan-jangan kerja pun akhirnya menjadi sesuatu ambisi yang membuat kita akhirnya becoming workaholic, gitu ya. Menjadi workaholic itu kan kalau nggak kerja itu kan jadi bingung, mau ngapain ya, gitu ya. Jadi di sini pentingnya, bekerja pun sama. Jangan mencelakakan hidup kita, apalagi mencelakakan orang-orang yang kita sayangi. Maka bekerja yang baik dan benar harus diatur oleh apa? Oleh apa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Kenapa saya mengatakan kok bekerja itu harus baik dan benar? Bisa bekerja itu mencelakakan. Begini, saya tadi diperkenalkan oleh Romo Kurniawan, saya memang banyak bekerja di rumah retret. Hampir 25 tahun saya bekerja di rumah retret. Dan di rumah retret yang paling banyak adalah konsultasi. Dan anak kecil yang konsultasi. Banyak anak yang cerita, Romo, saya itu tidak pernah punya waktu untuk main dengan papa. Papa itu sibuk kerja. Pagi-pagi sudah jalan, malam baru pulang. Hari Minggu aja, papa aku mau main, papa main golf. Papa punya waktu untuk teman-teman. But he has no time for me. Tapi kalau minta apapun, aku dikasih, Romo. Gitu ya. Jadi banyak sekali anak-anak sekarang yang hidup fatherless, ya. Tidak punya image tentang ayah, tidak punya image rasa sayang dari orang tuanya, dan itu akan menjadi imbas kepada apa? Kepada pola pacaran anak-anak remaja. Jadi kalau sejak kecil saja polanya jarang dipeluk, jarang disentuh,
no touching, no hugging, gitu, no respecting, no communication, maka akhirnya anak ini kebablasan dalam berpacaran. Maka tidak aneh kalau anak-anak sekarang banyak yang petting, bahkan seks before marriage itu menjadi biasa saja. Karena mereka hanya berpikir intimitas tidak pernah saya dapatkan waktu kecil, maka intimitas diobsesikan menjadi sesuatu yang dicari pada saat berpacaran. Kenapa ini pemicunya? Karena orang tuanya terlalu terorientasi pada bekerja. Memang kita bekerja, Anda bisa mengatakan, Romo, saya itu bekerja kan untuk anak istri saya. Saya tidak mau anak istri saya kelaparan, saya tidak mau anak istri saya kekurangan. Bapak betul, tidak salah. Bapak bekerja untuk anak istri, tapi setelah begitu banyak waktu dihabiskan untuk bekerja, Bapak kehilangan relasi dengan mereka. So, apa yang Anda dapatkan dari hasil kerja Anda? Kalau bukan kekecewaan. Maka saya akan mencoba melihat bagaimana bekerja menurut gereja. Laborem Exercens yang diangkat oleh Yohanes Paulus kedua berkata bahwa memang dengan bekerja manusia harus mencari nafkah sehari-hari. Memang bekerja itu sebuah keharusan. Maaf, seorang bapak yang tidak bekerja akhirnya menjadi, dalam tanda petik, menjadi invalid di dalam keluarganya. Nanti saya akan perlihatkan lewat permenungan Bapak Paus Fransiskus. Jadi bekerja itu sebuah keharusan. Dan ini pun ditulis di dalam kitab Kejadian. Dengan berpeluh engkau akan mencari makan kamu di dunia ini. Ingat, setelah manusia tinggal di Taman Eden dan dia melakukan dosa, akhirnya manusia dikirim oleh Allah ke dunia. Engkau berasal dari tanah dan engkau akan mencari makan dari tanah itu. Mungkin ini konteksnya adalah konteks zaman dahulu, orang-orang agraris gitu ya. Jadi memang mencari nafkah itu hanya dari tanah dengan bertani. Jadi gereja pertama-tama menyadarkan bahwa kerja adalah sebuah keharusan dalam hidup manusia. Bahkan kerja pun menjadi sebuah ciri bahwa kita menjadi citra Allah. Bukankah pada saat Allah mengutus manusia ke dunia, Allah berkata, hendaklah engkau memelihara seluruh ciptaan ini. Jadi Allah itu menjadikan manusia sebagai co-worker, teman sekerja di dunia ini. Jadi Allah itu rupanya mengangkat manusia menjadi teman sekerja dari seluruh pemeliharaan alam ciptaan ini. Jadi setelah Allah menciptakan, seluruhnya diserahkan kepada manusia. Ingat toh, siapa yang memberi nama seluruh ciptaan? Manusia. Memberi nama itu di dalam tradisi Yahudi itu berarti menguasai. Jadi memang ini perintah Allah juga untuk bekerja sebagai citra, sebagai co-worker-nya Tuhan. Dengan demikian, Laborem Exercens mengingatkan dengan bekerja, manusia itu melakukan kehendak Tuhan, menguasai dan menaklukkan dunia. Bahkan kita bisa melihat di dalam perjanjian baru pun, terutama Rasul Paulus bukan hanya pribadi yang hanya mewartakan, tidak. Paulus pun adalah seorang pekerja. Bahkan Paulus memperingatkan kepada beberapa orang jemaat di Tesalonika, barang siapa tidak mau bekerja, hendaknya ia jangan makan. Jadi memang untuk mencari nafkah, untuk memberikan makanan kepada dirinya, orang itu harus berusaha. Orang itu harus melakukan sesuatu. Maka dikatakan dalam Kisah Para Rasul, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi Paulus itu mau memperlihatkan bahwa manusia bekerja, itu adalah manusia produktif. Manusia yang bisa memberikan.
bukan manusia yang hanya bisa menadah, meminta. Makna dari kerja bagi hidup manusia itu apa? Jadi kalau tadi yang pertama kita sudah melihat bekerja menurut laborem exercens, lalu kita pun melihat bagaimana teladan Paulus memperlihatkan bahwa kerja itu adalah ciri khas produktivitas manusia. Dan akhirnya kalau kita melihat makna dari bekerja, dengan bekerja manusia melaksanakan kapasitasnya sebagai manusia, secara khusus sebagai ungkapan dan perwujudan dirinya. Apa maksudnya? Jadi dengan bekerja itu orang justru menemukan dirinya, keberartian, kebermaknaan. Dan dia bisa merealisasikan dirinya, merealisasikan talentanya, merealisasikan kemampuannya. Jadi kalau orang, misalnya, saya suka sering kali prihatin gitu ya. Maaf, prihatin itu ya merenung gitu ya, bukan prihatin dongkol tapi merenung. Kan ada ibu-ibu yang sekolah lulusan dokter gitu, lulusan dokter. Lalu setelah menikah, beberapa ibu-ibu ini tidak dipakai dokternya. Dia hanya menjadi ibu rumah. Maaf, saya tidak memakai kata hanya. Dia menjadi ibu rumah tangga. Mungkin di salah satu sisi ini adalah sebuah tindakan tanggung jawab, sebuah tindakan kasih kepada anak-anaknya. Tetapi sebagai pribadi, ia pun punya cita-cita, punya mimpi bahwa dia menjadi dokter. Itu kan pasti punya angan-angan. Maka pada saat dia tidak terwujud dari cita-cita sejak kecil dia, seperti ada sesuatu yang dipasung. Sehingga kalau saya memberikan KPP atau kalau di Jakarta ini disebutnya MPR, membangun rumah tangga, saya selalu bertanya kepada para pasangan, kepada calon suami, apakah istrimu boleh bekerja atau tidak? Karena kerja ini adalah sekali lagi membuat orang menjadi berkembang pribadinya, dirinya, intelektualitasnya. Maaf, dengan kata-kata ini saya tidak mengatakan bahwa ibu-ibu atau siapapun yang tidak bekerja intelektualitasnya tidak berkembang. Maaf ya, saya tidak mengatakan seperti itu gitu. Tapi otomatis kerja itu membuat orang kan terinovasi untuk cari sesuatu yang baru, ditantang terus. Jadi ibu-ibu pun menjadi berat sekali. Saya tidak mau jadi ibu-ibu karena ibu-ibu kan tugasnya dahsyat sekali. Ibu-ibu itu ekonom yang sangat handal. Gitu. Pokoknya pas, nggak pas, itu harus dipas-paskan uang dari suami. Gitu. Entah dari mana datangnya. Saya masih ingat sekali, ibu tuh selalu berkata kepada anak-anaknya, "Nak, jangan macem-macem, kita ini miskin, nak, miskin. Wes, jo neko-neko." Gitu ya. Mangan mbek kerupuk, wes cukup, mbek kecap. Gitu ya, makan dengan kecap dan kerupuk, wes syukur, mbek Gusti Allah. Itu kata-kata ibu. Saya ingat. Walaupun keluarga kita miskin, yang anehnya selama saya hidup berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan ibu, nggak pernah kelaparan tuh, nggak pernah kita nggak makan tuh. Bahkan yang beberapa kali saya lihat, ibu itu ngasih bantuan pada orang lain. Kalau ada orang lain datang, hutang, ibu kasih. Lalu saya selalu berkata, jarene miskin, jarene ra duwe duit, jarene ra duwe opo-opo, kok isah ngutangke. Aku ra ngutangke, aku ngei. Jadi ibu tidak pernah menghutangkan. Ibu memberi. Karena yakin orang yang hutang nggak akan mengembalikan. Jadi ibu kasih. Jadi perhatikan di sini, itu wanita gitu ya. Jadi uang seberapapun pasti bisa dia pas-paskan. Dan saya baru tahu setelah saya dewasa, rupanya ibu mempas-paskan itu pun dengan kadang-kadang ngebon dulu di warung gitu. Jadi tidak bayar kontan tetapi ngebon di warung.
Jadi perhatikan di sini, kerja itu adalah mewujudkan dirinya. Dan yang kedua, makna kerja, manusia dapat memenuhi kebutuhan materi. Jadi kita tidak pernah boleh menjadi orang yang terlalu spiritual. Terlalu spiritual itu kan kita cukup dengan berdoa saja toh. Jadi kita pun adalah orang yang material man, spiritual man and material man. Kita manusia yang punya daging. Kita membutuhkan materi. Bahkan kita bisa bertemu dengan Tuhan, mensyukuri Tuhan melalui materi yang kita terima. Dan materi yang kita terima dari Tuhan hanya bisa kita dapatkan kalau kita bekerja. Dan yang ketiga, justru dengan bekerja pun kita memberikan sumbangan kepada kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan bekerja pun kita bisa apa? Kita bisa menjadi rekan Tuhan untuk berbagi berkat pada orang lain. Jadi di sini makna kerja. Di sini yang ingin gereja katakan, bahwa dengan bekerja Anda bukan hanya bertugas untuk, memperkaya keluarga Anda. Bukan. Jadi tidak semata-mata seluruh rejeki yang keluarga Anda dapatkan, itu harus Anda habiskan untuk 7 turunan, 8 turunan, 10 turunan. Pak, Bu, jangan mikirkan 7 turunan. Biarkan Tuhan yang mikirin turunan Anda. Jadi seluruh berkat yang Anda peroleh dari Tuhan bukan untuk Anda habiskan sendiri. Karena makna kita adalah apa? Menjadi berkat bagi orang lain juga. Jadi menarik, ada sebuah doa yang dirumuskan di dalam gereja Katolik. Saya suka sekali dengan doa itu. Berkata seperti ini, Tuhan, janganlah sampai aku menjadi manusia yang membuat orang lain tidak merasakan berkat darimu karena kekikiranku. Jadi jangan sampai karena kekikiranku, karena aku ini kikir itu kata lainnya apa sih? Pelit. Nah, karena kepelitanku, orang lain tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Bagus itu. Jadi gereja mau membuat umatnya untuk apa? Untuk terbuka pada nilai berkat. Nah, ini yang tadi saya katakan Patris Corde, hati seorang bapa, yang ditulis oleh Bapak Paus Fransiskus. Saya suka sekali ya, bahwa Paus Fransiskus itu, ya namanya juga Bapak Paus, bukan Romo ya. Kalau Romo kan blow on. Makanya kan kita Romo Kurniawan nggak jadi Paus karena kita blow on. Paus itu kan pinter dan hidupnya suci deh. Kan Bapak Paus itu kan merenungkan hal-hal kudus, baca kitab suci terus gitu ya. Kalau kita kan kadang-kadang buka IG, jawabin WhatsApp umat gitu kan. Paus kan nggak mungkin punya pekerjaan jawabin WhatsApp umat gitu ya. Paus kan sibuk dengan membaca kitab suci. Saya kagum membaca Patris Corde. Karena apa? Bapak Paus itu bisa merenungkan Santo Yosef begitu mendalam, begitu mendalam. Keren. Silahkan Anda baca, Bapak Ibu. Surat ini, surat Patris Corde itu pendek sekali, gitu. Enak sekali dibacanya. Bagaimana Bapak Paus melihat dari sinyal-sinyal kehidupan Yesus bisa menangkap seperti apa Yosef ini. Dan Santo Yosef diangkat sebagai pelindung para pekerja. Beliau mengatakan bahwa kerja, ini saya kutip dari tulisan Patris Corde itu ya, kerja merupakan partisipasi dalam karya keselamatan. Suatu peluang untuk mempercepat datangnya kerajaan Allah. Jadi lihat, jadi kerja ini justru adalah saat kita untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan Tuhan. Bagus. Dan untuk mendatangkan kerajaan Allah. Nah, ini ingat, kan kerajaan Allah, keselamatan itu tidak mungkin datang dengan menjadi manusia yang egois. Nggak mungkin. Jadi kerajaan Allah itu terbangun pada saat kita menjadi pribadi yang altruis, menjadi pribadi yang penuh kasih. Jadi keselamatan itu bukan semata-mata hanya untuk diri kita. Enggak, salah. Saya pernah ceritakan, ada seorang
ngecek-ngecek dengan encim-encim gitu ya. Udah tua, mau dibaptis. Lalu saya tanya, cek, kenapa dibaptis? Sudah tua kok baru mau dibaptis, mau jadi pengikut Kristus. Ah, pastor, ini orang Sunda toh. Ah, pastor, saya mau dibaptis supaya masuk surga lah, gitu ya. Supaya jelas saya teh setelah mati teh masuk surga. Kan orang Katolik ngajarin kayak gitu. Lalu si Cim juga saya tanya, Cim, kenapa dibaptis? Ya, saya juga sama dengan cek supaya masuk surga lah, pastor. Gitu ya. Terus saya mengatakan, tidak bisa cek, tidak bisa, tidak bisa. Encek dibaptis kalau hanya supaya encek masuk surga, tidak bisa. Loh, kalau gitu saya salah, pastor. Salah. Lalu yang benar bagaimana, pastor? Cek, ingat. Encek dibaptis supaya bisa membawa enci masuk ke surga. Dan enci sama. Enci dibaptis supaya bisa membawa encek ke surga. Jadi tugas kita bukan menyelamatkan diri sendiri. Itu bukan pola pikir Kristianitas. Pola pikir Kristianitas bukan memikirkan keselamatannya dewek. Bukan. Bukan memikirkan keselamatan sendiri. Justru pola pikir Kristiani adalah apa? Memikirkan komunitas, keselamatan orang-orang sesama. Maka Bapak Paus pun mengatakan sangat jelas sekali bahwa dengan bekerja, orang itu bisa menghadirkan keselamatan Tuhan, kerajaan Allah. Dan akhirnya yang kedua tadi, meningkatkan kualitas potensi seseorang. Jadi kan tadi saya mengatakan, dengan bekerja itu orang kan semakin apa? Semakin baca buku, semakin melihat tren barunya apa, gitu ya. Jadi saya pun ingat sekali bahwa seorang pastor yang sudah tidak mau baca lagi, yang sudah tidak mau mengupas ilmu-ilmu baru, akhirnya khotbahnya tidak akan up to date gitu ya. Khotbahnya akan ketinggalan zaman. Khotbahnya tidak akan menginspirasi umat gitu. Maka saya senang sekali kalau mengikuti perintah bapak saya. Gitu. Saya ingat waktu kecil kan, saya sering cerita, saya ini anak bodoh ya. Dan saya bodoh bangga lagi. Saya hebatnya itu. Bodoh tapi percaya diri. Gitu. Jadi penuh dengan semangat 45. Saya bodoh. Gitu. Dan ayah itu selalu berkata, kok kalau kamu bodoh, teman-teman kamu harus cari teman orang-orang pinter. Harus cari orang-orang pinter. Lalu saya tanya, untuk apa ya? Supaya bisa nyontek? Wah, langsung saya ditempeleng oleh ayah. Bukan supaya nyontek, supaya kamu belajar dari dia. Gimana jadi pinter itu? Dan saya mengikuti. Teman-teman saya adalah orang-orang pinter semuanya. Lihat, jadi kalau bergaul dengan orang pinter, bisa jadi ke bawah pinter. Tapi teman saya bergaul dengan orang bodoh, tidak menjadi bodoh, tidak, gitu ya. Jadi orang pinter yang bergaul dengan orang bodoh tidak menjadi bodoh, dia menjadi baik. Dia menjadi orang baik. Gitu. Karena apa? Menyelamatkan orang bodoh. Ya. Apakah orang bodoh ini tidak menyelamatkan orang pinter? Menyelamatkan. Orang bodoh ini bergaul dengan orang baik supaya orang baik ini menjadi orang pinter, supaya orang pinter ini menjadi baik. Gitu. Kalau tidak ada orang bodoh, ya nggak akan jadi baik dia. Gitu. Jadi di sini perlihatkan bahwa bekerja itu membuat orang selalu membuka pikirannya. Dan di alinea lain, Bapak Paus mengatakan suatu keluarga yang tidak memiliki pekerjaan rentan terhadap kesulitan, ketegangan, perpecahan, bahkan pada godaan putus asa dan keputusan menuju perpecahan. Jadi banyak juga keluarga-keluarga yang mulai pecah karena apa? Karena pasangannya tidak bekerja. Pasangannya malas. Pasangannya tidak mau berusaha. Pasangannya hanya terima nasib saja. Awang saya ini memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan tidak bekerja. Ya sudah saya terima. Itu kata-kata kampret yang harusnya ditembak saja gitu ya.
Gak ada manusia itu diciptakan di dunia dengan kodrat tidak bekerja. Kodrat manusia itu adalah apa? Kerja. Kodrat manusia itu apa? Berusaha. Maka saya kadang-kadang suka prihatin lagi gitu ya. Istrinya kerja keras, suaminya main tengah-tengok gitu ya. Plola-plolo. Saya melihat suami yang kayak gitu tengah-tengok, plola-plolo, rano inisiatif. Ingin saja saya itu kalau ada batu saya lempar orang kayak gitu gitu ya. Hidup kok tidak punya api, hidup kok tidak punya roh, gitu ya. Kalau ditanya, Pak, mau kerja? Sudah Romo, saya sudah baca di koran. Kerja itu jangan cari di koran, kerja itu keluar, jalan sana, ketrok semua perusahaan, gedor pintunya, cari, gitu ya. Bukan cari di koran, kata saya itu. Jadi perhatikan di sini, seringkali tanpa pekerjaan, orang akhirnya apa? Orang akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah mau capek, tidak mau lelah. Yang ketiga, pekerjaan Santo Yusuf pun mengingatkan kepada kita bahwa Allah sendiri dengan menjadi manusia tidak meremehkan pekerjaan. Bahwa Santo Yusuf pun mendidik Yesus menjadi seorang tukang kayu. 30 tahun. Santo Yusuf pun menafkahi Yesus dan Maria dengan bekerja. Jadi memang kerja ini tidak pernah lepas dari sejarah keselamatan Tuhan. Nah, kalau dengan demikian, mari sekarang kita lihat. Sampai 3 paus mengatakan bahaya terbesar dalam hidup modern. Bahaya pertama adalah apa? Materialistis, konsumeristis, dan individualistis. Jadi materialistis adalah apa? Itu tadi. Kita memang manusia yang butuh materi, ya betul. Tetapi kalau materi menjadi sesuatu obsesi, sesuatu yang selalu dikejar, maka orang ini selalu mencari kenyamanan. Jadi orang ini selalu mencari fasilitas. Orang ini selalu ingin menjadi nomor 1, ingin menjadi orang yang diutamakan, ingin menjadi orang yang dilayani. Dan yang kedua, mentalitas konsumeristis adalah mentalitas apa? Mentalitas kenikmatan. Mentalitas yang beli, rakus gitu ya. Ini mentalitas yang tidak pernah bisa berkata cukup. Dan akhirnya yang ketiga, mentalitas individualistis. Mentalitas individualistis adalah mentalitas yang hanya memperlihatkan bahwa ini kan hasil kerjanya saya. Ini kan saya yang kerja, ini kan nafkah saya, uang saya. Ya saya toh yang berhak menghabiskan. Betul, betul Anda berhak menghabiskan. Karena itu hasil kerja Anda. Tetapi dengan demikian, Anda tidak akan pernah menemukan makna kehidupan. Saya masih ingat sharing seorang perempuan yang sudah dewasa, yang sudah berusia 30 tahun ke atas. Suatu saat saya tanya, dia masih single. Lalu saya tanya, kamu tuh enggak punya niat untuk menikah toh? Lalu dia berkata, Romo ngapain nikah juga repot. Suami belum tentu menghargai. Suami belum tentu mencintai dan menyayangi saya. Lebih baik saya hidup sendirian aja, Romo. Saya cari uang. Setelah itu saya kumpulkan, saya nabung, saya jalan-jalan. Kalau saya punya saya punya keinginan, saya tinggal penuhi saja. Tapi akhirnya toh suatu saat orang itu sampai pada titik saya tidak punya makna dari hidup saya. Saya kok tidak punya orang yang mengasihi saya. Saya kok tidak punya orang yang merindukan saya. Jadi di sini lihat individualistis mencetak orang-orang yang akhirnya berpikir bahwa hidup saya, urusan saya, terserah saya, gimana saya. Maka masyarakat teknologi, masyarakat yang modern berhasil melipat gandakan kenikmatan dengan iklan, rayuan yang makin merangsang. Namun masyarakat modern tidak pernah berhasil menciptakan damai sukacita.
Itulah sebabnya kenapa di masyarakat modern orang akhirnya selalu ingin menjadi nomor satu, ingin enak, ingin nikmat. Maaf ya, tanpa menghina. Kenapa Amerika menjadi negara yang nomor satu pandemi COVID-19? Karena mereka brutal, terserah gue. Bahkan dulu masker atau tidak perlu pakai masker terserah, tidak ada larangan. Kamu mau pakai-pakai, nggak pakai-pakai silahkan. Gitu. Apakah ini menimbulkan damai sukacita? Apakah orang dengan mempunyai mobil Rolls Royce, dengan mempunyai jet pribadi, apakah itu menunjukkan situasi kehidupan yang damai sukacita? Tentunya tidak bisa menjadi ukuran. Maka Evangelii Gaudium memberikan nasihat yang baik sekali. Ensiklik dari Bapak Paus ini, artikel nomor 2 berkata, bila mana kehidupan batin seseorang terkurung dalam kepentingan diri dan perhatian pada diri sendiri, maka tidak akan ada lagi ruang untuk orang lain. Tidak akan ada lagi tempat untuk orang miskin. Jadi kalau manusia itu hanya bisa memikirkan dirinya sendiri, gitu ya, hanya memikirkan apa yang bisa membuat saya bahagia, apa yang bisa membuat saya senang, apa yang bisa membuat keluarga saya makin maju, maka orang ini tidak akan pernah punya waktu untuk memikirkan sesamanya. Apalagi orang miskin. Maka kalau ada pengurus gereja datang, itu tidak dilihat sebagai sebuah kunjungan kasih, tetapi menjadi dilihat, wah pasti merepotkan. Saya ingat beberapa pastor di Eropa juga waktu kita cerita tentang para imam di Indonesia, masih kunjungan, gitu ya, kunjungan. Kalau kunjungan umat itu senang. Lalu beberapa pastor di Eropa berkata, wah, kami itu kalau di Eropa, kunjungan umat itu selalu langsung nggak nyaman. Ada apa ini? Ada apa ini? Romo kalau udah datang ke rumah, itu pasti minta sumbangan. Gitu. Udah langsung ketakutan. Gitu ya. Itu sudah langsung bukan, Romo itu datang ke rumah bukan membawa good news, tapi bad news. Gitu. Ini membawa kabar buruk ini, pasti menggelisahkan ini gitu ya. Sampai romo-romo Eropa cerita seperti itu kepada kami gitu. Sampai kita ketawa syukur di Indonesia masih belum seperti itu gitu. Imam belum datang ke rumah umat menjadi bad news belum gitu ya. Paling-paling juga ngerepotin si iya gitu ya, karena ikut makan di situ gitu. Jadi perhatikan di sini kalau sampai orang-orang itu hanya bisa memikirkan hanya untuk kenikmatannya sendiri, maka there's no time to think for the other people gitu ya. Maka lihat orang-orang seperti ini, suara Tuhan tidak akan pernah didengarkan lagi oleh mereka. Maka melakukan hal yang baik pun akan hilang dari hati mereka. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk apa? Bagaimana melihat konsep kehidupan kerja dari kacamata Tuhan. Maka karena kita mau berbicara tentang konsep hidup, kerja, itu dalam konsepnya Tuhan, dalam kacamata Allah, bukan dalam kacamata manusia, saya mengutip Injil Matius, bab 6 ayat 25-26. Keren ini. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lihat bahwa Yesus berkata, hidup itu lebih penting daripada segala-galanya. Jadi manusia tidak pernah boleh hidup di dalam kekhawatiran yang berlebihan. Jadi kekhawatiran yang berkelebihan membuat manusia akhirnya apa? Akhirnya lupa pada hal yang sangat esensial. Ini menjadi sebuah jebakan supaya manusia tidak terjebak. Saya kan suka sedih gitu ya dengan orang yang, mungkin ada orang yang begitu
begitu begitu takutnya keluarganya berkekurangan, kerja terus sampai akhirnya dia lupa untuk menikmati hasil kerjanya. Kan suka sedih gitu ya, menyedihkan. Maaf ya, saya juga kan berbicara dari sebuah pengalaman gitu ya. Ada keluarga-keluarga tertentu yang memang lahir dari kondisi ekonomi yang sungguh pas-pasan, akhirnya dia bekerja keras dengan istrinya bahkan. Dia prihatin, dia membangun usahanya dan akhirnya sampai berhasil. Begitu berhasilnya sampai anak-anaknya pun sekolahnya tinggi-tinggi. Difasilitasi. Anaknya buka usaha pun dimodalin. Dia tidak mau anaknya capek, dia tidak mau anaknya anaknya berlelah-lelah. Tapi akhirnya apa yang menyedihkan? Menyedihkan ya, maaf ya, ini yang saya lihat ada di beberapa kota. Bapak ibunya punya segala-galanya, anaknya lulusan Amerika. Pak, mau buka restoran? Buka. Baru 2 bulan tutup. Pak, mau buka toko aksesoris? Buka. Baru beberapa bulan tutup. Pak, mau buka tempat cuci mobil, detailing mobil? Buka. Nggak berhasil juga. Menyedihkan toh ya. Kenapa seperti ini? Bukan salahnya anak. Anak itu mentalitasnya sudah terbiasa dengan fasilitas. Sehingga dengan kerja keras, dengan kelelahan, dengan kecapean, dengan kegagalan, dia tidak terbiasa. Dia tidak mau usahanya gagal, dia mau usahanya titik berhasil. Melihatkan progres yang nyata naik terus sampai puncak. Bel ketut, tidak ada itu dalam sebuah usaha. Setiap usaha pasti akan namanya pernah jatuh. Nah, ini yang seringkali menyedihkan. Anak-anak yang terlalu dibuai, dibelai oleh oleh fasilitas, akhirnya tumbuh tidak menjadi anak-anak yang tough, yang kuat, yang tahan banting. Jadi di sini pentingnya bahwa hidup itu lebih berharga. Kita harus menghargai kehidupan. Sehingga jangan sampai pada saat kehidupan itu diberikan, dan akhirnya kita tidak mensyukuri kehidupan itu, tidak semakin berkualitas hidup kita. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa memang orang itu bekerja pas. Kenapa? Karena dia punya harapan. Harapannya adalah apa? Sukses. Jadi sukses berhasil itu saya menggambarkan secara pendek. Orang sukses itu berarti apa? Meniti karirnya sampai tinggi gitu. Bertitel, kalau bisa belakangnya itu banyak banget. PhD, MA, ALM, dan seterusnya gitu ya. Dan yang membuat dia bisa bangga dengan titel-titel gitu. Berjabatan. Bukan berjabatan tangan, berjabatan. Artinya dia punya jabatan yang tinggi, bisa menjadi direktur, dia bisa menjadi executive manager, dan seterusnya. Atau orang itu sukses itu orang kaya, fasilitas selalu first class kemanapun. Menjadi terkenal, dikagumi, menjadi viral, sumber pembicaraan orang-orang. Jadi, lihat sukses berhasil itu dilihat dari sebuah prestasi. Dan kalau kita lihat apakah Yesus itu sukses? Konon Yesus itu hanya bekerjanya cuma 3 tahun loh. 30 tahun dia bersama-sama dengan Yosef dan Maria. Tetapi dalam 3 tahun Yesus bekerja, ajarannya hidup sampai sekarang. Karena kuasa siapa? Kalau bukan kuasa Roh Kudus, Roh Allah. Yesus pun hanya punya 12 murid. Tetapi kenapa dari 12 murid ini pewartaannya menyebar sampai ke seluruh dunia? Bahkan begitu banyak yang setia, berani mati untuk mengikuti dan mengimani hidup Yesus. Jadi kalau hidup Yesus itu cuma 3 tahun dengan 12 muridnya, rasulnya, bagaimana Yesus melihat kesuksesan? Sukses ala Yesus. Wah, keren ini. Jadi sukses ala Yesus adalah apa? Hidup Yesus rupanya diwarnai dengan mati raga, doa, dan penyangkalan diri.
Jadi hidup Yesus bukan diwarnai dengan kenyamanan, kenikmatan, dan keasikan, bukan. Justru Yesus terbalik. Hidupnya dipenuhi dengan doa yang ketat, mati raga. Maka di dalam Injil Lukas dikatakan, dia pergi ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ini karakter Yesus. Bahkan sebelum berkarya, Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Jadi Yesus adalah pribadi yang mengerti tidak diam di dalam kenikmatan. Dia hidup secara manusiawi, tetapi dia tidak menjadikan materi itu segala-galanya. Yang kedua, Yesus menerima dan menjalani kehidupan sebagai suatu pilihan, tanggung jawab. Maka lihat dikatakan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam, ahli Taurat, dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Yesus itu menjalani kehidupan sebagai Sebagai tanggung jawab dia, bukan sebagai ini kan sudah kehendak Allah, ini kan sudah kodratnya Tuhan. Bukan semata-mata ini sebagai kehendak Allah, bukan. Yesus memang memperlihatkan bahwa kehendak dia adalah menjalankan kehendak Tuhan. Jadi dia tidak hanya nerimanya karena nggak bisa apa-apa loh, bukan. Jadi ini yang dikatakan oleh Bunda Maria dan dikatakan di dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya, tentang hamba Yahweh. Hamba Yahweh, hamba Tuhan itu menerima Tuhan, menerima kehendak Allah bukan karena tidak ada pilihan lain. Maria berkata, terjadilah kepadaku seturut kehendakmu, bukan karena tidak ada pilihan lain. Bukan. Karena Maria percaya kehendak Allah adalah kehendak yang terbaik. Ingat, terbaik itu bukan berarti baik untuk diri saya saja. Bukan. Terbaik itu berarti baik untuk seluruh kehidupan manusia. Jadi kalau terbaik hanya untuk diri saya, itu bukan ciri khas hamba Yahweh gitu ya. Kalau cuma terbaiknya menurut diri saya, kan itu berarti hamba diri sendiri dong. Gitu ya. Tapi kalau terbaik untuk kehidupan, untuk semesta, itu ciri khas hamba Yahweh. Maka Yesus menjalani kehidupan dalam tanggung jawabnya. Dia mengatakan bahwa kehendak Allah sungguh menjadi kehendak diriku sendiri. Yang ketiga, Yesus menjadi pribadi yang sukses karena Yesus adalah pribadi yang jujur dengan hatinya. Ia menangis pada saat mendengar bahwa sahabatnya Lazarus meninggal. Sakeus. Bahkan Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ingat, ini kata-kata Yesus sebelum Yesus menghadapi salib. Jadi Yesus bukan pribadi yang diperlihatkan kuat, hebat. Tidak. Yesus sungguh sadar sebagai manusia bahwa ada pengalaman pergumulan, pergolakan dalam batin dia. Dia tidak menutupi apa yang bergolak di dalam batin dia. Maka tidak hanya itu, Yesus pun akhirnya menjadi pribadi yang mempunyai misi dalam hidupnya. Jadi tadi yang kedua tadi kan Yesus bertanggung jawab kepada pilihannya, maka yang terakhir ini adalah Yesus punya misi. Misinya kehendak Allah. Nah, kalau kita coba renungkan ini semua di dalam konteks kehidupan kita, sebagai seorang beriman yang melihat bahwa hidup kerja itu untuk kehidupan. Hidup yang lebih berharga, bukan kerjanya yang lebih berharga semata-mata. Hidup ini, gitu. Kita bisa bekerja karena kita hidup. Kita tidak akan bisa bekerja kalau kita tidak hidup. Maka, mari kita melihat bahwa bagaimana kerja ini menjadi sesuatu yang membawa kehidupan, yang lebih membuat hidup ini lebih bermakna.
Pertama, kita harus melihat bahwa penderitaan, pengorbanan itu berguna bagi perkembangan hidup manusia. Jadi orang itu tidak akan pernah berkembang kalau tidak pernah berani menghadapi penderitaan. Jadi ada nilai positif dari sebuah penderitaan. Maka Allah pun memeluk penderitaan, memakai jalan penderitaan bagi keselamatan manusia. Nah, kalau Allah pun melalui jalannya seperti itu, kenapa manusia tidak mengikuti Tuhan melalui penderitaan untuk sampai kepada sebuah untuk sampai kepada sebuah perkembangan? Contoh yang jelas adalah apa? Kita belajar. Sejak kecil kan kita belajar, capek, nggak ada orang belajar itu seneng. Minimal saya kalau suruh belajar tuh nggak suka. Asli itu. Saya kalau suruh belajar itu pasti mencucu, mulutnya pasti monyong. Tapi kalau suruh bermain, mulutnya langsung terbuka. Wah, gitu. Eko main, wah, gitu, seneng banget. Tapi tidak pernah disuruh seperti itu, suruh main nggak pernah. Jadi perhatikan, memang sebuah perkembangan kehidupan itu hanya bisa terjadi melalui sebuah penderitaan. Maka dari itu, cobalah, belajarlah untuk rela berkorban untuk sesuatu yang lebih mulia. Jadi kalau Anda ingin keluarga Anda lebih rukun, lebih damai, lebih saling menyayangi, ya, Anda harus berkorban walaupun Anda sudah capek karena bekerja. Ambillah waktu untuk bersama dengan anak-anak Anda. Kalau Anda ingin semakin dicintai oleh istri Anda, ambil waktu untuk mengambil alih tugas istri Anda. Saya yakin istri Anda akan mencintai Anda. Lakukan sesuatu yang lebih mulia. Supaya apa? Lebih baik keadaannya. Yang kedua, belajarlah rela berkorban untuk orang-orang yang Anda sayangi. Rela berkorban bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda pula. Jadi ini adalah penderitaan-penderitaan mati raga yang membuat hidup kita semakin berarti. Kerja kita semakin membawa berkat, bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Kedua, hidup itu ditentukan oleh pilihan, bukan oleh nasib. Maka kita hidup seperti apa, menjadi seperti apa, tergantung pilihan Anda. Jadi Anda itu bertanggung jawab atas pikiran Anda, perasaan Anda, tindakan Anda. Anda tidak bisa dan tidak boleh menyalahkan orang lain. Anda tidak bisa mengatakan, Romo, saya itu punya keluarga brengsek. Karena suami saya brengsek. Nggak bisa. Anda punya keluarga brengsek karena Anda memang mau keluarga Anda brengsek. Anda terlibat dalam keluarga Anda yang menjadi brengsek. Tapi kalau Anda punya keluarga baik, Romo, saya itu punya keluarga sukacita damai. Karena semua anggota pun memberikan kedamaian. Maka di dalam kehidupan, saya selalu ingat sekali akan doa serenity prayer, doa kerendahan hati. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Berikan kerendahan hati supaya saya menerima hal-hal yang tidak bisa dirubah dalam hidup saya. Keberanian untuk merubah hal-hal yang bisa saya rubah dalam hidup saya. Dan kebijaksanaan untuk membedakan mana yang bisa dirubah dan mana yang tidak bisa dirubah. Jadi Bapak Ibu, apakah suasana keluarga Anda bisa dirubah? Bisa. Dengan caranya bagaimana? Merubah diri Anda sendiri, bukan merubah pasangan Anda. Yang ketiga, jadikanlah hati sebagai pusat hidupmu. Jujurlah pada hati nuranimu. Jadi kalau engkau merasa Anda tidak terlalu damai dalam keluarga Anda, berarti there is something wrong. Gitu. Jangan, kalau Anda tidak merasa damai, tidak merasa sukacita, sudahlah,
Orang keluarga lain juga pasti tidak damai, tidak sukacita. Ya jangan ngono toh yo, gitu ya. Kalau Anda merasa tidak damai, tidak sukacita, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Ada sesuatu yang harus Anda bereskan. Ada sesuatu yang harus Anda sembuhkan. Dan yang terakhir, semoga waktunya tidak berlebihan. Saudara-saudara, yang terakhir saya mengingatkan, hidup lebih berharga daripada kerja. Maka jangan lupa hidup itu adalah pemberian Tuhan. Dan kerja pun adalah cara Tuhan memberkati kita. Rezeki itu pun berasal dari Tuhan. Jadi kita harus sadar bahwa kalau semua berasal dari kemurahan hati Tuhan, kita harus sadar kapan kita menerima, kapan kita berani menikmati, kapan kita berani menyerahkan. Kapan? Saya ingat sekali apa yang dikatakan oleh Santo Ignatius Loyola dalam nasihatnya terakhir. Santo Ignatius Loyola berkata di dalam latihan rohani yang terakhir, seorang Kristiani yang kudus adalah seorang yang berani menikmati hidup dalam kenikmatan rahmat Tuhan. Namun, bila rahmat itu pun harus diambil, pergi, dia pun dengan rela menyerahkannya. Dia pun dengan rela memberikannya. Inilah sikap lepas bebas yang diajarkan oleh Santo Ignatius Loyola. Maka Bapak Ibu yang terakhir, kalau hidup itu rahmat, maka hidup itu adalah sebuah kesempatan yang patut kita gunakan untuk selalu menikmati rahmat Tuhan. Dan jangan pernah lupa untuk menjadi berkat kepada sesama. Antoni Vlog Channel.